Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi ibu-ibu. Semuanya cantik-cantik ya ibu-ibu ya. Udah pada siap buat ngaji ya Bu ya? Tapi sebelum kita ngaji, saya mau absen dulu nih Bu. Dari mana aja nih majelis taklimnya? Yang pertama, Majelis Taklim Al-Hidayah Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Majelis Taklim An-Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Majelis Taklim Al-Hidayah Cikarang. Cikande. Majelis Taklim Al-Hidayah Cikande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget loh saya Bu, galak banget ya Bu, kayak ibu-ibu kontrakan kalau lagi nagih. Oh iya, ya Allah, Mas Agus, ih Mas Bedu kemana ya? Kayaknya telat mulu deh dia. Maaf, Ipe. Mas Bedu, tuh kan dia kebiasaan kayak gini, dia datang telat mulu padahal mah. Ih, beda gitu sama Iva mah kalau di sini tuh udah 3 jam sebelum Bang udah di sini gitu. Masalahnya kita kan lagi kerja, waktu adalah uang gitu, jadi harus on time. Nggak apa-apa, terlambat asal selamat daripada cepat salah. Cikarang, Cikarang. Tadi di kertasnya Bang, Cikarang semua gitu. Kamu tuh kalau mau nasihatin aku, nasihatin aja baik-baik. Jangan depan teman-teman Nabawi, depan Cak Agus, depan Acon, depan semuanya, depan ibu-ibu. Kan aku jadi maklum. Ya, malu dong. Jadi malu dong. Iva kan juga minta dukungan sama kakak-kakak Nabawi gitu. Emang kamu mau nyalon pakai minta dukungan? Masa dukungan biar membantu Iva menasihati Mas Jangan Bedu. gitu, Pe. Kalau mau nasihatin tuh ada caranya, ada adabnya. Paling tidak minimal nasihatin tuh emang bener-bener datangnya dari hati. Niatnya tuh dari hati untuk memperbaiki kesalahan temennya. Iva ikhlas menasihati Mas Bedu. Cuman masalahnya Mas Bedu itu terlalu banyak ngomong kalau dinasehati. Jangan kayak gitu. Ipe. Iya, Mas. Emang Bedu. Alhamdulillah, Mas. Hararideng. Kunaon? Ini mah kan Bedut, ya ilah Bedut telat cuman dikit doang mah. Ya kan sebelum Mama datang Bedut udah masuk. Bedut dinasihatin di depan teman-teman Nabawi, di depan ibu-ibu kan harga diri Bedut yang udah jatuh tambah jatuh mah. Berapa harganya? Emang berapa sih harga diri kamu? Iya, paling nggak ada harganya. Berapa lah, kilo? Sekilo 120.000. 84 kilo. Sebutan Bedut mah, Bedut 88. Alhamdulillah, mahalan Bedu berarti. Iya. 4 kali 120, 480.000. Iya. Tapi kan nggak apa-apa Mah ya. Kan maksud Iva baik gitu mau memberitahu Mas Bedu jangan telat lagi menasehati. Iva juga ikhlas dari hati biar Mas Bedu berubah. Tapi caranya di depan umum mah Bedut kan jadi malu kalau Bedut bersalah. Saling menasehati kewajiban kita. Betul. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Nih kita ini kan bersaudara. Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bersaudara. Saudara itu kalau lihat saudara kita melakukan kesalahan, nasihatin sama kita. Iya. Jadi kita ini selalu harus saling menasehati. Cuman ada etikanya. Tahu etika? Tahu Mah. Apaan? Tata krama. Udah pinteran dikit. Jadi bagaimana sih yang namanya kita menasehati orang lain? Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang beriman adalah bersaudara, islahkan, damaikan. Kalau ada orang bertikai di antara kita, saya tanya, kalau ada orang ribut, berantem, bertikai, bermusuhan, biar islah, biar damai, caranya dinasihatin apa bukan?
Nasehatin. Kewajiban kita. Allah dalam ayat ini, Al-Hujurat ayat 10 menyatakan, islahkan, damaikan, nasihatin. Kenapa sih pada berantem? Apa sih akar permasalahannya? Kenapa nggak ngariung aja? Ibu tahu ngariung? Ngariung ngumpul yuk sama-sama biar enak. Dengan kepala dingin, ada caranya. Mengislahkan, mendamaikan, saling menasehati. Kenapa saling menasehati? Manusia nggak ada yang sempurna. Maaf, kita semua ku anfusakum wa ahlikum nar. Wajib menjaga diri kita, keluarga kita semua dari panas api neraka. Boleh jadi yang nasihatin ibu kita, ayah kita, nenek, kakek, anak, mantu, cucu, tetangga, teman, pegawai kita, sopir kita, pembantu kita. Semua termasuk diri kita. Pasti namanya manusia, nggak pernah ada manusia yang sempurna. Al-insan marhatawanisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia, digariskan oleh Allah bahwa manusia adalah makhluk yang berdosa. Nah, kalau kita melakukan dosa ataupun kesalahan, wajar. Karena kita bukan manusia. Karena kita bukan malaikat. Tapi kita adalah manusia, wajar. Tapi, baru koma nih, belum titik. Kalau ada orang nasehatin kita, buka hati kita. Terima. Makanya orang nasehatin kita, artinya kita berbuat kesalahan. Betul apa betul? Kalau orang bener aja ditegor nggak? Enggak. Dia melakukan kesalahan, ditegor. Nah, ada teguran. Tapi yang namanya nasehatin orang, yang namanya negor orang, ada etika. Ada tata caranya. Yang pertama, ketika kita nasehatin orang, niatnya karena Allah. Bedu terlambat, kata Ipeh. Hei Mas Bedu, jangan terlambat lagi, waktu sangat berharga. Saking berharganya waktu, Allah berfirman wal asr, innal insana lafi husr, dan seterusnya. Ibu sangat apal, kalau ayat ini mah pasti saya jamin. Pasti saya jamin, kesandung aja pasti apal. Saking apal-apalnya dari kecil. Iya apa iya? Iya. Nasehatin, tuh Mas Bedu, Quran aja bilang begitu, gitu. Jadi yang pertama, niatnya karena Allah. Kalau kita niat nasehatin orang karena Allah, kita dapat pahala. Orang yang dinasehat pun mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah. Niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, yang namanya nasihat itu kalau begini kan ceramah di depan umum. Apalagi tablik akbar, puluhan ribu manusia di alun-alun di lapangan. Itu ceramah. Nasihat sama juga. Tapi nasihat umum, punten dalam tanda kutip. Ada saat-saat tertentu. Ada orang-orang tertentu yang kalau nasihat depan umum nggak mempan, tapi dari hati ke hati. Yang kita sebut dengan 4 mata. Misalnya kita punya mantu nyebelin. Misalnya punya saudara nyebelin. Atau anak kita yang 5 orang yang 1 nyebelin. Di depan abang-abangnya pasti ngamuk, dia nggak terima. Merasa dihina, panggil ke kamar. Nasehatin tuh anak. 4 mata berdua tuh dari hati ke hati. Apa super masalahan kamu? Kenapa kamu begitu? Kok bisa melakukan itu? Apa nggak sadar kalau itu kelakuan yang salah? Nasehatin, jadi berempat dengan 4 mata. Kenapa? Punten, ada orang niatnya nasehatin, tapi sekaligus menjatuhkan, mempermalukan orang depan umum. Kira-kira yang nasehatin terima nggak? Malu depan umum. Ketika orang tadi dipermalukan, yang nasehatin juga niatnya biar dia malu. Saya tanya, mempan nggak? Bahkan makin menjauh. Punten. Nasihat ini ibarat kunci.
orang yang dinasihatin hatinya tertutup dari satu perkara. Punten, misalnya ada perintah Allah yang belum dia kerjain, misalnya nggak pernah sholat, udah kayak nggak pernah zakat, udah kayak nggak pernah haji, nggak pernah umroh, tertutup hatinya. Atau ada larangan Allah yang masih dia lakukan, hatinya terkunci. Maka kita yang ingin menasehati dia harus punya kunci, kuncinya yang pas. Ayo, ibu punya kunci 5 misalnya, kunci gerbang, kunci ruang tamu, kunci ruang keluarga, kunci kamar, kunci dapur. Kalau ibu salah masukin kunci, terbuka nggak pintu? Enggak. Maksud saya apa? Kalau kita nasehatin orang harus tahu selahnya. Betawi bilang tahu selahnya. Ini orang ini bagaimana kalau dia ngomongin begini, buka nggak hatinya? Kalau nasehatin begini, buka nggak hatinya? Maaf, yang namanya anak saja itu kan kelakuannya ada 4 kelas. 1, ini anak melihat emaknya meriang. Mama sakit ya, ayo ke dokter. Langsung ambil kunci mobil, ayo mama ke dokter, ayo dipapah emaknya. Tanggap, langsung lihat orang tuanya sakit. Yang kedua, pulang sekolah, salaman. Emang sakit ya? Iya, cuek aja. Yang ketiga, melongok. Mas sakit lah, tinggal aja. Yang keempat mah ditengok juga nggak, lewat doang. Iya apa iya? Anda punya anak, punya saudara, punya keluarga, pasti kelakuannya seperti ini. Itu mutlak sebagai manusia. Artinya apa maksud saya? Cara menghadapi orang pun menasehatinya berbeda-beda. Ada orang yang nasihati dengan kelemah lembutan. Ada yang 2-3 kali baru mempan. Ada yang sekali ngomong langsung mempan. Ada yang dengan keras langsung mempan. Tapi dalam tanda kutip Allah berfirman lintalahum dengan kelemah lembutan. Setelah ini lanjutkan lagi ya Pak ya? Ya. Masih banyak nih adab-adab atau cara-cara bagaimana menasihati ya. Ada menasihati ya, caranya Adab seperti apa? menasihati. Salah satunya adalah dengan cara yang lemah lembut seperti tadi Mama Lemah bilang. lembut. Nah setelah ini kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, adab menasehati. Tadi seperti Mama bilang kita nggak boleh menasehati orang di depan umum gitu. Kecuali kalau keceramah itu beda, Ceramah beda, boleh. beda. Nah, misalnya ada orang yang menasehati Iva di depan umum mah. Bagaimana cara Iva agar tidak dinasehati gitu mah? Bagaimana cara menolaknya gitu? Oh, kalau emang deket pegang tangannya. Jangan Di sini, di depan sana, gitu kan. Nah, tapi kan tabiat orang nggak sama. Ada orang yang menerima, ada orang tidak nerima. Kebanyakan orang tidak mau nerima tuh kalau begitu. Jadi malu karena merasa dipermalukan. Makanya kita punya etika, punya tata krama, punya cara. Nggak usah terlalu keras lah, pelan-pelan aja. Atau maaf, dengan kalimat sindiran, nggak langsung ke orang tadi. Jangan suka menyebut nama orangnya langsung. Nah, kecuali kalau udah patah banget, fatal tuh orang melakukan kesalahan, langsung boleh. Mungkin itu orang yang daglog tadi. Nah, iya kan ada orang seperti itu. Makanya kita pun ketika nasehatin orang, jangan berharap orang yang kita nasehatin langsung berubah sikap. Kewajiban kita mengajak, berusaha, menasihati dia. Soal hidayah itu Allah yang memberikan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang berikan hidayah kepada manusia, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Jangankan kita manusia biasa,
Nabi Muhammad SAW sendiri pun ketika beliau mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk agama Islam, Abu Thalib menolak. Saya tahu engkau Rasulnya Allah, saya tahu Islam agama yang benar, tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyang saya. Itu Nabi Muhammad. Anda lihat Nabi Adam, anaknya nasihatin nggak mempan. Ada lihat Nabi Nuh, anaknya dinasihatin nggak mempan. Masya Allah. Jadi jangan Anda ketika menasihatin orang berharap langsung berubah dalam sekejap. Tapi berdoa sama Allah. Kenapa? Hanya Allah yang qalibal qulub, membolak-balik hati manusia. Di luar dugaan. Tapi biasanya setahu saya kebanyakan, tidak semuanya. Orang melakukan kejahatan terus-menerus, makin jahat. Dinasehati nggak mempan, dipentogin oleh Allah. Dipentog, ngerti nggak kamu dipentog? Dijedotin. Baru dia sadar. Baru sadar. Tapi ada juga yang dipentogin pun belum sadar-sadar, daglog itu namanya. Keras kepala. Kepala dipetok, nggak sadar-sadar nih. Iya. Mah, tadi Mama di awal sempat menyebutkan bahwa agama adalah nasihat. Iya. Saya dulu pernah dengar sebuah hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Mah. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW bersabda bahwa agama adalah nasihat. Betul. Kemudian para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Nasihat Nabi bilang buat untuk Allah, untuk nasihat kitab, buat Rasul, untuk kitab Allah, untuk kitab Rasul, Allah, pemimpin umat Islam, dan seluruh umat Islam. Semua umat Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 554. Iya, Nah, itu maksudnya apa tuh untuk Allah? Maksudnya begini, nasihat untuk Allah. Allah itu memberikan kepada kita pegangan nih Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kalau orang berpegang ke situ, artinya nasihat Allah benar-benar laksanakan. Makanya kita sadar nasihat dari Allah, dan kalau kita melaksanakannya hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk orang lain. Misalnya kita nih pengajian kayak begini, niatkan karena Allah, dapat hidayah dari Allah dan hanya untuk Allah. Jangan beduk bilang, alhamdulillah sekarang saya akan berubah, saya mudah-mudahan orang memandang saya menjadi lebih hebat. Saya udah hampir jadi ustadz ini. Kira-kira niatnya karena Allah nggak? Karena orang lain. Nah itu makanya, jadi dari Allah kita laksanakan, niatnya untuk Allah. Itu maksudnya. Iya. Siap, Mah. Siap. Mah, boleh nggak seorang anak menasihati orang tua? Wajib kalau dia salah. Ku anfusakum ahlikum nar. Punten, misalnya emaknya nggak pernah pakai kudungan, emaknya nggak pernah sholat, emaknya tukang ngarumpi, anak wajib nasehatin emaknya. Gitu tuh yang namanya Nabi Ibrahim nasehatin ayahnya Azar, tukang pembuat patung. Wajib. Tapi kalau misalnya orang tuanya keras kepala mah gitu. Sekali lagi, kembali ke tadi, kewajiban kita menasihati, mengajak, mendoakan, hasil usaha itu hak prerogatifnya Allah. Iya, siap mah. Kasih. Siap. Ya. Etika menasihati atau ada menasihati orang pada yang mungkin kita anggap ilmu dia lebih tinggi daripada kita nih, tapi kita yakin sepertinya dia melakukan sebuah kesalahan nih, Mah. Ngomong langsung. Karena di hadapan Allah mah bukan soal ilmunya, bukan soal kayanya, bukan soal pangkat jabatannya. Presiden aja ada penasehatnya. Nasehatin dia, salah langkah Anda. Justru yang namanya sahabat yang baik, sahabat sejati adalah sahabat lagi susah dia nempel nasehatin kita. Kalau ada orang lagi di atas, lagi tenar, lagi pejabat, lagi naik daun, ular keket baju hijau, lagi naik daun, dia nempel, itu manumpang hidup. Sahabat sejati ketika plek orang terpuruk, dia nempel nasehatin, ini orang baik. Makanya peribahasa mengatakan, oh lagi di atas, wih, semua ngerubung, plek jatuh, laler aja ngadang nemplok. Makanya ini jadi pelajaran buat kita ya, makanya jangan mentang-mentang karena kita nih gak enak sama teman, karena teman itu lebih kaya, karena teman itu lebih dari segalanya dari kita, dia buat salah, kita mau nasihatin tuh kayaknya takut. Nggak bisa. Enak.
siapapun kita wajib nasihati, justru biar nggak kejeblos terlalu dalam, baru agak ke pinggiran. Tarik. Jangan. Nah itu, kalau udah kejeblos mah mau diapain? Udah nyemplung. Iya, kadang-kadang suka biar aja lah, kita nggak enak ngomonginnya gitu. Ya itu. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu adalah ewuh pakewuh, serba salah. Masa saya nasihatin orang pinter? Iya, betul, Pak. Masa saya nasihatin orang kaya? Orang kaya kata siapa? Kekayaan milik Allah. Orang pintar kata siapa? Ilmu itu milik Allah, dititipin. Makanya kita tetap dalam situasi kondisi bagaimanapun, kalau lihat orang melakukan kesalahan, wajib hukumnya menasihati, tapi harus dengan etika, tata krama, sopan santun yang benar. Jangan jauh-jauh. Tuh Fir'aun mengaku Tuhan, orang paling kuasa. Allah perintahkan Harun dengan Nabi Musa, datang kalian berdua, nasihati dia dengan lemah lembut. Itu Dengan lembut. yang namanya Fir'aun. Allah. Nasihati. Makanya nggak pakai Oh. pakai Iya. Pakai Nggak usah pakai kagak Itu orang enakan. Jawa Gitu. gini. Kata Betawi, kagak usah pakai kagak enakan dah. Gitu. Nah itu dah, daripada salah. Iya. Orang Jawa aja kagak ngerti ya, Iya, apalagi kita. Kagak usah Nggak usah pakai kagak pakai enakan. risih. Iya. Nah, nggak usah pakai risih. Kalau dia melakukan kesalahan, yuk tetap kita nasihatin. Karena kalau kita nasihatin dia, kita terbawa dosa. Iya. Kadang-kadang kita suka lupa nih mah, mentang-mentang kita di siapa, tiba-tiba ada orang yang secara strata sosial di bawah kita ngasih omongan yang sebenarnya tuh omongannya tuh bagus, baik gitu, kayak semacam nasihat, tapi kadang-kadang suka siapa lu sih, suka kayak gitu tuh kadang-kadang itu mah. Keluar dari pantat ayam telur, ambil. Keluar dari pantat putri, Gimana kalau koneng, itu? buang. Iya. Jadi Betul, Mas. jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengerin apa yang diomongin. Oh, Ya. Mah, itu juga pernah kejadian sama Ipa, Mah, tapi bukan yang ini. Bukan yang keluar apa? Jadi Ipa punya teman, Mah. Dia dulu berhijab. Terus terus dia lepas hijabnya sekarang, dan sekarang dia lagi tenar banget, Mah. Nah, Ipa mau nasehatin, maksudnya berhijab lah, tapi Ipa nggak enak nanti disangka merusak karirnya lah, segala macam. Itu bagaimana ya, Ya Mah? Allah, ya Rabbi ya Karim, tetap Ipah wajib nasehatin siapa itu, apalagi teman. Karena yang ngasih rezeki, ngasih karir itu Allah. Justru kalau kita ngikuti perintah Allah, karir kita berkah. Pasti jaminan Allah. Siapa yang ngikuti perintah Allah, pasti diberikan rezeki yang banyak dari arah yang tidak bertangka-tangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Musibah apapun kalau kita bertakwa, solusinya gampang. Orang yang bertakwa, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita duga, di luar pikiran kita. Kok bisa? Kalau kita jadi orang takwa, jangan pakai risih. Nah, Siap, Mah. itu dia mah, untuk memunculkan keberanian dalam menjalankan perintah Allah, yaitu saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Itu untuk memunculkan keberanian itu ada caranya Bagaimana, nggak mah? Mah? Atau ada doanya? Ada. Saya harus tahu ilmu agama. Iya. Mana yang benar kata Allah di Quran, mana yang salah. Mana yang benar kata Rasul dalam hadisnya, mana yang salah. Ini pegangan kita. Kalau kita tahu kata agama ini benar, dukung orang tadi. Kalau kita tahu kata agama ini salah, nasihatin dia agar lurus ke jalan yang benar. Itu kewajiban kita. Makanya wal asri innal insana fi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Oke. Jangan kemana-mana. Yang ada di sini juga persiapkan pertanyaan untuk Mama Dede ya, karena jauh-jauh dari Cikarang. Dari mana Bu? Cakung, Cikarang. Cimpedak. Itu tadi dari Cipendak. Oh, Cikande. Serang. Serang, iya, Bu. Siapa pertanyaannya? Adab, saling menasihati. Bu, kalau salah nyebut namanya, nasihatin jangan Serang. Kan pada maju semua di Serang kita, Bu. Kaget. Oke, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah
Ibu-ibu. Masih semangat, Bu? Harus semangat dong, karena sekarang waktunya ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede soal adab menasehati. Bu, galau, Bu? Iya nih, galau, Nah, cakep. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Ibu, langsung Bu, ada yang bertanya? Dari tim Pink dulu, silahkan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina Lestari dari Majelis Taklim Al-Hidayah Lipo Cikarang, Cives. Galau nih, Mah. Ada apa, Rina? Iya, Mah. Sekarang kan zamannya zaman sosmed ya, Maya. Yang di sosial media itu para remaja itu, ya tidak para remaja aja ya, kebanyakan juga menantu juga itu ada seperti itu. Kalau kita nasehatin itu mah kayaknya lebih percaya sama Google gitu loh, Ma. Itu. Terus padahal kita udah beri contoh yang semasa muda kita, pengalaman-pengalaman kita tetap aja itu mah jadul, itu yang ini gitu ya. Kita dengan lemah lembut, kadang-kadang juga emosi sedikit gitu ya. Karena udah lemah lembut itu masih belum mempan, Ma. Terus kita juga berdoa, kita mohon ampunan sama Allah, mungkin introspeksi diri, mungkin kesalahan-kesalahan dari orang tua dan sebagainya gitu ya, Maya. Kok tetap aja ya, Maya, gimana caranya, gimana mohon solusinya, terus doa-doa apa. Ya, terima kasih, Mama. Ya, begini ya. Google itu kan dibikin oleh orang. Pendapat-pendapat orang. Tapi tetap sebagai seorang muslim, misalnya di Google ada nasihat tentang ayat, tentang hadis. Kita lihat tuh di Quran, kan pada punya Quran, benar nggak? Kita lihat, benar apa salah. Hadisnya nomor berapa nih, benar apa salah. Ayatnya surat apa, ayat berapa, bandingkan benar apa salah. Maaf, yang di Google tuh banyak yang benar, tapi ada juga yang kurang pas kata agama. Ambil yang baiknya. Wong saya aja sama anak-anak saya kadang-kadang ambil dari Google, tapi ada perbandingan. Benar nggak kata agama kita? Sekali lagi, tidak semuanya salah, tapi ada juga yang sekarang mah anak-anak bilang, kata Mbah Google kan? Mbah gitu maksudnya. Karena dianggapnya Mbah mereka, tukang nasihati mereka. Sekali lagi, saya tidak bercanda, serius nih. Ambil yang baiknya, buang yang buruk mah. Dari manapun itu berasal. Anak Anda lihat dari Google boleh, tapi yang di Google ini benar nggak kata agama kita? Kalau kata agama kita berambil, walaupun ini dia ngambilnya dari Google tidak masalah. Tapi yang salah itu tidak boleh kita ambil. Walaupun ustadz, guru ngaji yang ngomong kalau salah mah jangan diambil. Jelas, Bu? Jelas. Kita bisa memilah dan memilih. Itulah kenapa otak manusia di atas tidak seperti binatang, rata dengan kemaluan. Tuh, ya Bu. Terima kasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bener Google tuh. itu seperti perpustakaan ya, Maya? Betul. Ada artikel-artikel, referensinya dari buku-buku mana? referensi. Itu untuk kekayaan pengetahuan Iya. kita baca. Kita bisa tahu kan sumbernya dari siapa nih, Iya, di ada situ sumbernya, tertulisnya. jelas, udah jelas. Kalau tidak Lengkap di bertentangan situ. dengan Al-Quran hadis, Pakai, nggak masalah. Di situ juga banyak video-video tausiah gitu kan yang bisa Makanya kita lihat. bilang isinya ini yang kita lihat. Iya, siap. ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Bu. Ibu, iya. Mau Mangga, kemana, Bu? berdiri. Mau ke belakang. Saja, silakan, Bu. Ma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Holiso dari Cakung Majelis Taklim An-Najwa. Galau nih, Ma. Ada apa cakung? Gini. Cuaca mendukung. Iya, benar, mendung. Gini, saya dinasehati sama teman, tapi temannya itu ibadahnya belum bagus gitu, Ma. Ibadahnya belum bagus, nggak gimana ada cara urusan. menasehatinya? Teman nasihati kita, omongan dia bener nggak? Kalau saya ambil contoh, ada juga yang surat ke saya kayak begini. Mama, suami saya mah tiap malam mau gubrak-gubrak. Bangun, tahajud, bangun, tahajud.
lakinya tidur lagi. Sebel deh sama suami saya ambil positifnya. Untung laki dong ngebangunin. Iya. Bangun tahajud, doakan sama Allah biar suami Anda sadar. Jadi lihat positifnya. Jangan begini, alah, so nasehatin. Lo aja belum jadi orang bener, itu salah sombong. Bersyukur melalui mulut siapapun selama itu benar, yuk lakukan. Jangan kasar, jangan sedih, jangan marah. Alhamdulillah, nasihat dari orang nggak bener gitu kan. Jadi itu terima tetap oleh kita. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi dia. wabarakatuh. Emang kadang-kadang suka terjadi tuh, mah. Ah, lu aja gak bener nasihatin gua lo. Itu yang Itu salah. yang sering terjadi kayak gitu tuh, mah. Kayak begini, maaf. Anaknya ngomong sama emaknya, nasihatin emaknya. Apa anak kecil? Ya kan suka begitu tuh. Tuh. Anak kecil kalau bener mah bener. Anak gede, nenek-nenek gede. Kalau salah mah tetap salah. Kita manusia, gitu. betul. Ya itu yang tadi Mama bilang. Betul. Ada yang bilang, Mama sebel sama suami saya. Emang kenapa? Tiap malam gusrah-gusrah mulu. Bangun tahajud. Bangun tahajud. Ingat lo, Mama dia suruh tahajud. Kata istrinya itu, padahal mah dia aja nggak pernah tahajud. Mama bilang, untung laki lu ngebangunin. Iya, Gitu. Biasanya orang yang gak nerima tuh malah ngebalikin, udah sih nasihatin diri sendiri aja. Nah itu gitu. yang salah, artinya sarwa gelo na gelo kabe. Nu ecreg kata orang Cabisnya. Iya. Oke. Salah itu. Ini harus kita kasih kesempatan nih, mah. Kalau nggak kita kasih kesempatan bertanya, ntar kita diserang. Oh iya, Nih. dari Serang nih. Silakan Bu Serang. Mangga Ce. Assalamualaikum warahmatullahi Bajunya wabarakatuh. model Ada dasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Cucu Mama kan ikan cupangnya gitu tuh. Banyak ada itu. Itu mahal tuh yang itu, mah. Nggak tahu Mama mah, di toples ada 2. Jangan dimakan, mah. Nama saya Risnama dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bintaro Cikande Serang. Oh di Serang ada Bintaro. Ya Allah. Emang ditaruh di Bintaro Tangsel Serang. doang. Ya, Mangga. Galau nih mah. Mangga ada apa? Bintaro Serang. Begini mah, bagaimana caranya menasehati anak yang masih kecil mah, usianya seumpama baru 3-4 tahun, agar dia mengerti apa yang dinasehati oleh bundanya. Masya Allah. Anak yang masih kecil paling mudah nasihatinya. Kenapa? Otaknya menyerap semua yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia saksikan. Pintu buat otak manusia ada 3. Telinga, mata. Kemudian kelakuan orang diperhatikan sama dia. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia tonton, itu ngelihat. Coba, caranya bagaimana? Kalau ibu pengen anak ibu rajin sholat, tiap datang waktu sholat, wudhu nih, begini wudhu ya, begini caranya wudhu. Ayo gerak sajadah, ayo sholatnya begini. Daripada anda diam mamamu sholat, diam duduk di situ, mendingan diajakin. Itu yang salah, makanya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang diperhatikan, itu nempel di otak anak. Dan anda jangan lupa, seperti Agus selalu menyanyikan, mendidik di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Nggak usah jauh. Kita dari kecil diajarin ngaji sambil lari-larian juga main. Wujud kiram kok sampai mati nggak bakal lupa kalau nggak amnesia. Nempel. Bener. Ingat, makanya nasihatin anak kecil lebih mudah. Kasih contoh, nasihatin omong. Anda lihat, saya sering kali ketemu ibu-ibu yang anaknya umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Ternyata mereka bilang di rumah itu setel borotal Quran. Setel di mobil, di mana-mana, terus borotal Quran, diulang. Misalnya, pengen anak ini apal 1 ayat, bolak-balik. Disuapin kemana-mana, tetap aja. Jadi, caranya seperti itu. Selalu setiap saat dan kesempatan melihat mana yang benar. Mendengar nasihat yang benar, kasih contoh oleh kita. Hadis Nabi mengatakan, bayi yang baru lahir ibarat kertas putih yang tidak ada gambarnya. Orang tuanya lah yang berikan warna. Yahudi, Majusi, Nasrani, kita yang mengarahkan mereka. Lebih mudah dari kecil. Dan itu melekat sampai mati.
Oke, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala karena kita juga diberikan kemampuan untuk menyerap apa ya informasi-informasi, nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan dari kita untuk anak-anak kita. Amin. Tuh ya, Amin, Bu amin, ya. amin. Baik, setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah nih ibu-ibu dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Seperti biasa, di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai terakhir, serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, kita ini manusia makhluk sosial. Selalu membutuhkan orang lain. Manusia sengaja diciptakan oleh Allah selalu punya kesalahan. Dan pernah melakukan kesalahan. Kalau yang pernah melakukan kesalahan, diciptakan oleh Allah adalah malaikat. Karena kita manusia suatu saat pasti berbuat salah, tapi kita wajib saling menasehati. Satu dengan yang lain. Siapapun itu, kepada orang tua, kepada nenek, kakek, kepada anak, mantu, cucu, kepada tetangga, kepada jamaah kita, wajib saling menasehati. Namun, nasehatin orang ada etikanya. Satu. Kita nasehatin orang niatnya hanya karena Allah, bukan pengen dipuji bahwa saya maha hebat. Tidak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niat karena Allah, orang tadi insya Allah diberikan hidayah oleh Allah. Dapat pahala, niatnya ibadah karena Allah. Dua. Yang namanya nasehatin orang, kalau orang tertentu tadi tidak mungkin dalam ceramah dinasehatin. Cukup berdua saja. Yang kita sebut selalu dengan 4 mata. Dari hati ke hati. Kemudian dengan nasihat yang lemah lembut. Sekeras bagaimanapun hati orang, kalau dia nasihat dengan lemah lembut, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Jangankan kita, yang namanya orang paling jahat di dunia saja Fir'aun, Allah merintah Nabi Musa dengan Nabi Harun menasihati dengan lemah lembut. Rasul pun berdakwah dengan lemah lembut. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Fudail pun, dia dulunya perampok jalanan. Begitu saudagar yang sedang dia begal tadi dia rampok, dia saling bicara, mendengar, lalu sadar. Artinya dinasehati oleh orang yang dijahatin oleh dia. Itu pun silahkan mendengarnya. Jangan kita melihat siapa yang berbicara, tapi dengar apa yang mereka bicarakan. Kemudian bagaimana caranya lagi kita menasihati orang lain? Lihat orang yang bersangkutan. Masalahnya bagaimana? Nasihat ibarat sebuah kunci. Orang yang dinasihati hatinya terkunci dalam satu perkara. Misalnya ada perintah Allah belum dikerjakan, ada larangan Allah yang masih dilakukan, maka kita caranya harus punya kunci yang tepat, biar hati orang pun tepat. Karena yang namanya hati manusia, kadang merasa tidak nyaman menerima nasihat, bahkan tidak terima yang disampaikan orang, makin benci. Tapi ada saatnya dia hatinya sedang terbuka, mau menerima nasihat orang. Makanya kita lihat sikon, situasi dan kondisi, saatnya kapan yang tepat kita kira menasihati orang tadi. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini dibuka hati mereka oleh Allah. Tapi yang saya minta kepada Anda, jangan memaksakan kehendak. La ikraha fiddin. Kita menasihati, jangan Anda yakin pasti dia akan berubah. Tidak. Laisa alaika hudahum. Bukan kamu yang ngasih hidayah, tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang orang dikehendaki oleh Allah. Insya Allah. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah,
Kami mengerjakan segala perintah-Mu, menjauh yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar kami manusia pasti punya salah dan dosa. Pasti Engkau tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Baik melalui orang lain, melalui saudara, melalui keluarga, melalui orang tua, melalui anak, melalui guru ngaji, melalui penceramah, melalui siapapun mereka berikan nasihat. Bukakan hati kami memberikan nasihat mereka ya Allah. Sadarkan kepada kami bahwa kami bukan malaikat, tapi kami manusia yang suatu saat melakukan perbuatan salah. Ya Allah, lunakkan hati kami, bersihkan jiwa kami, agar beriman nasihat yang datang dari siapapun, selama nasihat mereka benar. Berikan kepada kami keridhaan dari-Mu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan menjadikan kita hamba Allah yang semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita, Allah bukakan kelapangan hati kita dalam menerima setiap nasihat dan juga kebaikan dari saudara-saudara kita. Amin. Dan juga kita diberikan kemampuan, kemauan untuk saling menasihati dalam hal-hal kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih Mama ya atas ilmunya, Mustalifah. Terima kasih Mas Bedu. Ya, dan Anda Bawi, terima kasih. Ini seragamnya desainer siapa? Jadi Ipa udah ngerti tuh ya, Udah cara dong. menasihatin orang. Siap Mas Bedu. Ya, ntar aku juga begitu, Iya. depan umum. Ya, jamaah juga terima kasih yang di rumah sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Apabila Anda ingin berkunjung bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan Anda hubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung dan bertamu ke Rumah Mama Dede, tidak dipungut bayaran alias gratis. Oke? Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى